lihat adalah dari sisi Indonesianya, saat ini memang kita relatif cukup resilient, dan ini membuat kita agak berbeda dibandingkan tahun 2011 ketika isu ini terjadi. Indonesia juga terkena dampaknya karena terjadi capital outflow dari negara berkembang termasuk Indonesia waktu itu dengan ketidakpastian ini. Nah, tetapi tahun ini kita khususnya Indonesia memang relatif sangat berbeda. Saat ini kita menikmati current account surplus dari tahun lalu. Tahun ini pun di kuartal 1 kita masih current account surplus di sekitar 0,9% dari PDB. Capital inflow ke Indonesia masih terus berlanjut trennya walaupun ketidakpastian di global itu masih sangat tinggi. Saat ini di tengah-tengah kondisi di mana mayoritas dari surat utang negara berkembang itu tingkat suku bunganya meningkat, Indonesia malah terbalik. Indonesia saat ini tingkat suku bunganya menurun. Saat ini misalnya selisih antara 10 tahun rupiah dengan suku bunga 10 tahun US itu sudah selalu di bawah 300 basis point. Ini tentunya cerminan bahwa underlying ekonomi kita sangat kuat. Pertumbuhan ekonomi kita 6 kuartal berturut-turut sudah di atas 5%. Tahun ini Indonesia adalah salah satu bright spots dari pertumbuhan ekonomi global, sehingga di tengah ketidakpastian yang sedang terjadi dan mungkin makin bertambah lagi ketidakpastiannya, kalau kita tetap disiplin dan kita melihat konsistensi dari underlying pertumbuhan ekonomi kita membaik, inflasi kita membaik, yang kita lihat justru adalah capital inflow instead of capital outflow. Sehingga Indonesia kita harapkan bisa terus mempertahankan apa yang sudah baik dalam 2 tahun terakhir ini, walaupun kita dihadapkan pada kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi secara global. Baik, Pak Febrio, tadi kan Anda menyampaikan mengenai potensi-potensi atau dampak yang bisa ditimbulkan atas gagal bayar Amerika Serikat begitu ya. Tapi kalau dampaknya secara spesifik untuk pasar keuangan Indonesia sendiri. Kalau kita lihat sih memang untuk sampai dengan saat ini begitu ya, untuk pasar SBN masih mencetak angka positif. Artinya ada optimisme begitu, sebetulnya gonjang-ganjing yang terjadi di Amerika Serikat ini sebetulnya tidak terlalu berpengaruh kepada pasar keuangan di Indonesia, malah menciptakan inflow gitu, capital inflow. Anda sendiri melihatnya untuk jangka pendek atau jangka menengah ke depan akan seperti apa dampaknya? Nah, di sini memang kita bisa belajar dari apa yang kita lakukan secara baik dalam 3 tahun terakhir. Ketika kita menghandle ketidakpastian yang paling besar tentunya yang paling dekat adalah pandemi yang baru kita lalui tahun 2020-2021 dan baru secara pandemi diumumkan berakhir oleh WHO beberapa minggu yang lalu. Itu membuat kita memang menjadi berbeda dibandingkan dengan banyak negara. Bagaimana kita menghandle ketidakpastian yang sangat tinggi tersebut, bagaimana kita mengelola bukan hanya sektor keuangannya, tetapi terutama bagaimana kita mengelola COVID tersebut dengan masyarakat yang sangat beragam, tetapi kita bisa bersatu padu menyelesaikan dan keluar dari pandemi dengan sangat baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Kontraksi ekonomi kita di 2020 sangat terbatas, 2021 kita mulai tumbuh cukup kuat, 2022 kemarin kita tumbuh 5,3, 2023 ini kita harapkan masih bisa di atas 5%. Ini tentunya menjadi bright spot. Lagi-lagi dibandingkan dengan banyak negara, Indonesia terlihat memang menjadi malah sumber kepastian dibandingkan sumber ketidakpastian yang terjadi di global. Nah, ini yang memang harus kita pertahankan. Pertumbuhan ekonomi kita harus jaga terus di atas 5%. Inflasi kita terus kita jaga supaya menuju target yang kita harapkan di sekitar 3% di akhir tahun, sehingga itu menunjukkan bahwa tingkat suku bunga kita pun tidak perlu naik, malah kalau bisa turun, sehingga aktivitas ekonomi kita bisa berjalan walaupun dihadapkan pada ketidakpastian tersebut. Ini tentunya membutuhkan kerjasama yang luar biasa dan harus untuk mempertahankan prestasi ini, tentunya kita harapkan kita bisa terus disiplin. Ya baik Pak Febrio, tapi kalau dilihat begitu ya Pak, sebetulnya artinya untuk saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik begitu di tengah berbagai sentimen, sebut saja tadi juga termasuk artinya dampak yang ditimbulkan dari gagal bayar Amerika Serikat. Ya, dan ini memang sudah terbukti bahwa pasar global pun melihat Indonesia stand out dibandingkan dengan banyak negara lain. Kita tahu bahwa pasar global ini kan sangat cair ya, sehingga kalau ada perbandingan-perbandingan itu bisa sangat mudah dilakukan oleh investor-investor global. Saat ini kita lihat
untuk nilai tukar kita malah menguat. Year to date kita sekarang sudah terapresiasi 4,13% terhadap US dollar. Lalu yield obligasi pemerintah kita tadi saya sebutkan bahwa bukan menaik malah menurun karena banyak capital inflow yang terjadi. Kita lihat bahkan belakangan ini dengan lelang SBN yang kita lakukan, incoming bid-nya itu sangat tinggi. Artinya banyak investor yang sangat ingin memiliki surat utang Indonesia karena Indonesia dipandang sangat kredibel dibandingkan dengan banyak negara yang sedang menghadapi tekanan. Kemarin kita terakhir incoming bid-nya 65,4 triliun, ini jauh di atas target lelang kita untuk jadwal tersebut hanya 17 triliun. Nah, tentunya ini akan harapannya justru malah membawa bunga yang lebih rendah, suku bunga yang lebih rendah bagi surat utang pemerintah. Nah, tentunya ini bukan lagi-lagi ini kita harus selalu waspada. Kita melihat ada tanda-tanda bahwa kita dipandang sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga itu tercermin dari kinerja stabilitas makro kita di kursnya menguat, capital inflow terjadi bukan capital outflow, tapi kita harus terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita dan inflasi kita harus tetap kita jaga rendah dan semakin menurun.